Halo, apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Kali ini spesial sekali buat kalian semuanya karena Kunci Sejarah akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang Desa Tibet Tuiwa, desa tertinggi di dunia. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya buat kalian yang masih belum mendukung YouTube channel Kunci Sejarah ini, segera dukung hanya dengan cara tekan tombol like dan subscribe seperti berikut ini, agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Baik, terima kasih atas dukungannya ya. Dan langsung saja ke pokok pembahasannya. Desa Tibet Tuiwa, desa tertinggi di dunia. Dataran tinggi Tibet dikenal sebagai kutub ketiga di dunia. Di tanah suci ini terdapat desa khusus Tibet, desa Tuiwa namanya. Di ketinggian 5070 meter, dikelilingi oleh Himalaya bersalju di perbatasan Cina dan Bhutan. Desa Tuiwa terletak di kota Dalong, Kabupaten Nagarzi, Tibet. Desa terpencil di Tibet ini dilatar belakangi oleh puncak Noijin Kangsang, berdiri di tepi timur Danau Pumayumko dan berhadapan dengan gunung salju Mengda Gangri dengan ketinggian lebih dari 6000 meter. Jaraknya lebih dari 300 km dari Lhasa dan juga merupakan desa administratif tertinggi di dunia. Ada rumah-rumah dengan dinding putih dan bendera doa warna-warni, serta kuil kuno mirip kastil yang disebut Tuigonba oleh penduduk setempat. Jika Anda pernah mengunjungi tempat-tempat pemandangan biasa seperti istana, Potala, Kem, Pangkalan Everest, Namso, dan lain-lain, dan sedang mencari rute perjalanan yang unik, Anda bisa datang ke desa Tuiwa. Langit biru, awan putih, padang rumput, danau, yak, kuil, dan bendera doa, semua elemen negeri ajaib berkumpul di sini. Sangatlah bermanfaat untuk melakukan perjalanan ke desa Tibet yang misterius ini. Gaya hidup di desa Tuiwa. Tuiwa berarti koneksi dalam bahasa Tibet. Namun itu tidak sepenuhnya terkait dengan dunia luar atau bahkan terisolasi dari dunia. Lalu lintas di sini tidak nyaman dan lingkungan hidup sangat keras. Sebelum 2015, tidak lebih dari 100 turis datang ke sini setiap tahun. Dikatakan bahwa harapan hidup rata-rata penduduk desa adalah kurang dari 50 tahun. Pemerintah setempat pernah mengatur agar mereka direlokasi beberapa kali dan beberapa penduduk desa telah dipindahkan lambat laun. Namun masih banyak penduduk desa yang tidak rela meninggalkan kampung halamannya dan memilih untuk tinggal di sini. Pada hari biasa, pekerja muda dan kuat di desa semuanya pergi ke padang rumput untuk merumput, meninggalkan beberapa anak dan orang tua untuk menjaga rumah, yang membuat desa semakin sunyi dan sunyi. Jika tidak ditinggali lebih dari 50 meter, itu akan menjadi tempat yang bagus untuk liburan. Penduduk setempat di sini mencari nafkah melalui nomadisme pastoral untuk melewati musim rumput yang layu. Penduduk desa menggiring domba mereka ke pulau di tengah Danau Pumayumko. Ajaibnya, siklus hidup padang rumput di pulau ini berbeda dengan di dekat desa. Ketika daerah terdekat memasuki musim layu, pulau ini malah memiliki tanaman yang subur. Anda mungkin bertanya-tanya sebagaimana cara penduduk setempat menggiring domba ke pulau di tengah danau. Di musim dingin, danau tertutup es tebal, menaburkan kotoran sapi yang terbakar di permukaan danau. Penduduk desa dapat menggiring domba untuk berjalan di atas danau. Sebulan kemudian, ketika musim kemarau berakhir, penduduk desa akan membawa kembali domba-domba itu sebelum es mencair. Tradisi ini telah berlangsung di tanah ini selama ribuan tahun. Candi Tuiwa. Di tepi Pumayumko ada sebuah kuil Tuiwa. Tampaknya semua kuil dibangun di tempat terbaik di Tibet. Begitu pula kuil Tui dibangun di atas tebing di tepi danau. Candi ini merendahkan dan indah dengan sejarah lebih dari 500 tahun menurut legenda. Naik ke atap kuil dan Anda dapat menikmati pemandangan danau Pumayumko tanpa halangan. Legenda mengatakan bahwa Pumayumko dan
Yomdrok adalah laki-laki dan perempuan pada tanggal 15 Maret setiap tahun. Dalam penanggalan Tibet, kedua air danau tersebut akan naik dan akan saling terhubung. Penduduk setempat mengatakan bahwa itu adalah Kencan Pumayumko dan Yamdrok. Selain merumput, aktivitas terbesar warga desa adalah memutar roda doa sehingga suara roda doa sering terdengar di pura. Setiap musim semi, mereka melakukan ora di sekitar danau Pumayumko lalu membakar dupa di kuil untuk berdoa memohon berkah. Legenda tentang Tuiwa. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, seorang Buddha hidup dengan seorang murid bermeditasi di sebuah goa di bawah kuil. Mereka hanya makan sedikit sampah setiap hari. Setelah sekian lama, murid tersebut tidak dapat menanggung kesulitan seperti itu dan kemudian dia meminta gurunya untuk pergi ke tempat meditasi yang lebih baik. Jadi Buddha yang hidup melepaskan kasayanganan dan sebarkan di Pumayumko. Dia menyuruh muridnya untuk menginjak kasaya ke seberang danau, tetapi tidak pernah melihat ke belakang. Ketika sang murid menginjakkan kasaya ke tengah danau, ia menoleh ke belakang untuk mencari gurunya karena ketakutan, maka kasaya segera mundur. Untuk mencegah murid-muridnya jatuh ke dalam danau, Buddha hidup mendorong kasayanya ke tengah danau sehingga murid-muridnya dapat mencapai sisi seberang. Maka desa kecil yang mengelilingi candi itu mendapat namanya Tuiwa. Kesimpulannya, ketika Anda pertama kali masuk ke desa ini, Anda akan mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang tinggal di tempat yang tidak nyaman dan menolak untuk pergi. Saat Anda melihat sinar matahari pertama, rasakan angin sepoi-sepoi menerpa wajah Anda. Saksikan taburan matahari terbenam di sekitar Pula Kangri. Lihat langit malam berbintang dan kagumi danau Pumayumko yang indah, jernih dan bersih. Anda secara alami akan sedamai batu safir. Ini adalah desa Tuiwa, desa administratif tertinggi di dunia yang dikenal sebagai pintu masuk ke surga, tempat Anda dapat melihat ke awan dan meraih bintang. Nah, itulah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah mengenai desa Tibet Tuiwa, desa tertinggi di dunia. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.